Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin eh, memberi video ya, penjelasan bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah program linear. Saya memakai masalahnya yang masalah awal saja yang sudah saya berikan di saat kita ingin belajar program linear yaitu tentang lahan parkir. Jadi sebuah lahan parkir seluas 270 meter persegi yang diperuntukkan untuk mobil dan bus dijaga oleh seorang tukang parkir saja. Tukang parkir tersebut hanya mampu menjaga paling banyak 30 kendaraan sekaligus. Sebuah mobil memerlukan lahan parkir seluas 6 meter persegi, sementara sebuah bus memerlukan lahan parkir seluas 15 meter persegi. Apabila biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp5.000, sementara biaya parkir untuk sebuah bus adalah Rp10.000, berapakah jumlah uang paling banyak yang bisa diperoleh oleh tukang parkir tersebut? Jadi dalam penyelesaian program linear, itu memang ada beberapa langkah ya. Untuk langkah yang pertama, itu adalah kita misalkan terlebih dahulu. Jadi langkah yang pertama adalah permisalan. Kita definisikan dulu X dan Y-nya itu apa. Ini kalian biasanya bisa tahu dari kalimat terakhir atau yang ditanyakan. Jadi, berapa jumlah uang paling banyak yang bisa diperoleh oleh tukang parkir tersebut. Nah, apabila biaya parkir untuk sebuah mobil dan untuk sebuah bus. Nah, berarti X-nya itu sama dengan banyaknya mobil, sementara Y-nya sama dengan banyaknya bus. Kemudian, langkah yang kedua kita menentukan kendala. Kendala adalah sesuatu yang terbatas. Sesuatu yang terbatas dalam hal ini ada dua, yaitu lahan parkir yang hanya seluas 270 meter persegi. Artinya kita nggak bisa memasukkan mobil atau bus yang jumlahnya nanti luasnya lebih dari 270 meter persegi. Kemudian, tukang parkir tersebut hanya mampu menjaga paling banyak 30 kendaraan sekaligus. Jadi banyaknya mobil atau bus yang dia bisa masuk ke lahan parkirnya itu tidak boleh melebihi 30. Karena lebih dari 30, walaupun lahan parkirnya masih sisa, tetapi dia tidak bisa dijaga oleh tukang parkir tersebut. Jadi ada dua. Nah, yang pertama, kalau misalkan X-nya itu banyak mobil dan banyak Y-nya itu banyak bus, sehingga X plus Y harus kurang dari sama dengan 30. Karena hanya mampu menjaga paling banyak 30 kendaraan. Dan untuk lahan parkirnya sendiri, sebuah mobil memerlukan 6 meter persegi, sehingga kita tuliskan dengan 6X. Dan sebuah bus memerlukan seluas 15 meter persegi, ditambah 15Y. Ini harus kurang dari sama dengan totalnya 270. Kurang dari sama dengan 270. Perjasamaan ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3. Kita bagi 3 semuanya menjadi 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 90. Kemudian berikan perjasamaan yang harus dipenuhi juga ya. Dia X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa seperti ini? Karena X dan Y itu mewakili banyaknya mobil dan banyaknya bus, sehingga dia tidak mungkin negatif. Jadi X dan Y tidak mungkin dia negatif 1, negatif 2, negatif 3. Pastikan selalu positif. 0 boleh. Jadi misalkan tidak ada mobil, hanya bus boleh. Kalau misalkan tidak ada bus dan hanya mobil juga boleh, nggak masalah. Oleh karena itu dia tandanya lebih dari sama dengan. Itu untuk langkah yang kedua, menentukan kendala. Langkah yang ketiga adalah kita tentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan adalah sesuatu yang ingin kita capai. Bisa maksimum, bisa minimum. Dalam hal ini, kalau di soal yang ini, adalah jumlah uang yang paling banyak. Artinya dia termasuk ke kasus maksimum. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari biaya parkir. Sebuah mobilnya 5.000, sementara sebuah busnya dia 10.000. Sehingga kalau dituliskan, dia menjadi F, X, Y sama dengan 5.000X tambah 10.000Y. Fungsi tujuan boleh kalian tuliskan dengan F, X, Y, atau boleh juga menggunakan variabel Z. Jadi nanti diganti Z sama dengan 5.000X tambah 10.000Y. Nah, nanti yang kita cari itu nilai Z-nya. Yang maksimum itu dia berapa. Itu untuk langkah yang ketiga ya. Langkah selanjutnya adalah kita gambar grafiknya, grafik daerah penyelesaian. Ini harusnya kalian sudah paham ya. Jadi dengan cara kita gantikan X dan Y-nya dengan sama dengan 0. X-nya misalkan 0, berarti Y-nya 30, Y-nya 0, berarti X-nya 30. Kemudian kita tarik garis. Ini juga sama, misalkan ininya 0, 6X-nya sama dengan 0, berarti 15Y itu 270, sehingga Y-nya adalah, berarti berapa? 18 ya, Y-nya 18. Sementara kalau misalkan Y-nya yang 0, berarti 6X itu sama dengan 270, sehingga X-nya itu sama dengan berapa? 270 dibagi 6, yaitu 45 ya, jadinya 45. Tuh. Jadi ini X-nya 45, sementara Y-nya adalah 18.
Atau kalau misalkan kalian mau pakai aplikasi boleh sih. Di sini saya untuk memudahkan ya. Memudahkan saya memakai aplikasi GeoGebra. Jadi kalau misalkan pakai aplikasi GeoGebra, misalkan saya tulis, ini supaya gampang ya. Tapi kalau misalkan kalian di ulangan gitu ya harus ada langkahnya untuk menentukan grafiknya. X plus Y lebih kurang dari sama dengan 30, kemudian 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 90. Lalu ada X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau di GeoGebra, itu daerahnya merupakan daerah yang diarsir ya. Jadi nanti kita cari arsiran yang paling tebal. Dalam hal ini berarti ini DP-nya. DP-nya itu yang berbentuk trapesium ini ya, segi 4 ini. Nah, ini saya perbesar. Nah, DP ini dia ada beberapa titik pojok. Titik pojoknya ada 3 ya, kalau misalkan kalian mau nyari yang maksimum, ada di 30,0. Kemudian di sini ada di 0,18 kalau misalkan kalian menggunakan cara manual ya. Dan nanti di sini di titik potongnya itu ada, kalau dicari dia ketemu 20,0. Jadi ini DP-nya. DP-nya saya tunjukin dulu. DP-nya ini lah. Oke. Grafiknya saya taruh di bawah ya. Nah, ini jadi grafiknya. Setelah misalkan sudah dibuat grafiknya, ini saya perkecil aja supaya lebih gampang lihatnya. Nah, DP-nya yang diarsir ini ya, yang diarsir dia paling tebal. Kalian kalau misalkan menggambar manual, seperti yang sudah saya jelaskan ya, kalau saya lebih suka DP-nya nanti yang bersih, jadi nanti yang kita tolak itu yang kita arsir. Tapi pada intinya nanti harus ketahuan bahwa DP-nya yang ada di sebelah sini. Terserah kalian mau pakai arsiran atau yang pakai yang bersih. Kemudian ada tadi fungsi tujuannya saya tulis ulang. Jadi ada f x, y itu sama dengan 5000x ditambah 10.000y. Nah, ini untuk mengingatkan lagi ya, daripada saya scroll ke atas. Setelah grafiknya ketemu, berarti langkah terakhir, langkah hitungan yang terakhir adalah kita uji titik pojok. Nah, uji titik pojok. Titik pojoknya yang mana? Titik pojoknya ada 3. Yang pertama di sini. Ini berarti untuk yang 0,18. Kemudian di sini ada 30,0. Dan yang terakhir adalah di titik potongnya. Dia di 20,10. Kenapa kita bisa bilang di 20,10? Karena sudah kita eliminasi dan substitusi. Nanti ketemu X-nya 20, Y-nya sama dengan 10. Jadi untuk yang pertama, misalkan A itu di 0,18. Nanti berarti Fx, Y-nya, atau kita bisa tuliskan Z, nggak masalah sih supaya lebih singkat ya. Z sama dengan berarti 5000 dikali 0 ditambah dengan 18 dikali 10.000 sama dengan berarti 180.000. Nah, jadi ini untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama tuh berarti X-nya 0. Artinya banyaknya mobilnya 0, sementara banyaknya bus itu dia 18. Berarti lahan parkirnya bisa diisi 18 bus dan tidak menyisakan lahan parkir untuk diisi lagi. Nah, untuk persamaan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah misalkan kita pakai yang ini nih, B 30,0. Kalian boleh dibolak-balik ya, misalkan sini A, B, C boleh, A, B, C boleh, nggak masalah. Terserah penamaan kalian, yang penting harus dicoba tiga-tiganya. B misalkan 30,0. Sehingga nanti kalau misalkan kita ngitung fungsi tujuannya, Z sama dengan 5000 dikali dengan 30 ditambah 10.000 kali 0. 10.000 kali, dikali 0. Sama dengan berarti 5.000 dikali 30, yaitu 150.000. Nah, untuk kemungkinan yang kedua ini berarti banyaknya mobil ada 30, sementara dia tidak ada busnya sama sekali. Saat dimasuki mobil sebanyak 30, pasti lahan parkirnya sisa ya. Tapi dia tidak mungkin kita masukin mobil lagi karena si tukang parkirnya hanya bisa menjaga paling banyak 30 kendaraan sekaligus. Jadi kita nggak bisa nambah lagi.
untuk kemungkinan yang B, dan dia hanya dapat 150.000 aja. Kalau misalnya kemungkinan A, dia bisa dapat 180.000. Kita coba titik pojok yang terakhir, yang nomor 3, C. C berarti dia 20,10 ya, 20,10. 20,10, Z sama dengan X-nya kita ganti 20, Y-nya kita ganti 10. Berarti 5.000 dikali 20 ditambah 10.000 dikali 10 sama dengan, ini berarti 100.000 ya, ini 100.000 tambah 100.000 sama dengan 200.000. Nah, ini dia uji titik pojok. Setelah ini terlihat bahwa kita bandingin nih, kan kita ingin mendapatkan biaya yang maksimal ya, jumlah uang paling banyak. Nah, dari 3 kemungkinan tersebut, yang memperoleh uang paling banyak jika kita mengisi dengan 20 mobil dan 10 bus, yaitu 200.000. Sehingga ini merupakan nilai maksimumnya. Nah, ini berarti nilai maksimum. Nilai maks. Nah, sehingga langkah terakhir adalah kita tuliskan kesimpulannya. Kesimpulan. Karena bentuknya soal cerita, harus ada kesimpulan ya. Kita pakai jadi. Jadi, pendapatan maksimal yang bisa diperoleh tukang parkir tersebut adalah Rp 200.000. Tapi bisa saja yang ditanyakan bukan pendapatan maksimalnya, tetapi bagaimana supaya mendapatkan pendapatan yang maksimal. Jadi bisa saja yang ditanyakan tuh berapa banyak mobil dan berapa banyak busnya, sehingga nanti kesimpulannya bisa seperti ini. Jadi untuk memperoleh pendapatan yang maksimal, kendaraan yang harus parkir adalah sebanyak 20 mobil dan 10 bus. Atau nanti bisa kalian gabungin jadi satu kalimat juga nggak masalah sih. Jadi untuk memperoleh pendapatan yang maksimal, kendaraan yang harus parkir adalah sebanyak 20 mobil dan 10 bus dengan pendapatan akhirnya sebesar Rp200.000. Kayak gitu. Gitu. Sudah jadi deh. Saya rasa cukup jelas ya untuk sekarang ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan tentang terkait video ini, boleh sih. Nanti akan saya tambahkan untuk yang garis lidik.